Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wa sholli wa sallimu ala sayyidil awwalin wal akhirin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi wastanna bi sunnatihi ila yaumil amma ba'du. Alhamdulillah ikhwah sekalian, di pagi hari ini atas izin dari Allah Subhanahu wa taala kita bisa sama-sama berkumpul dalam pembelajaran rutin di pesantren weekend program bahasa Arab yang kita pelajari dari buku Metode Teori Kunci Membaca dan Memahami Arab Gundul yang berisi ilmu tasdid dan ilmu nahwu ya, serta penerapannya ke dalam praktek membaca dan memahami Arab Gundul, serta dilanjut dengan sedikit pembahasan dari Durusul Lughah. Sekarang kita membahas latihan wazan tambahan ya, wazan yang di luar dari tasrif yang sudah dipelajari sebelumnya. Dari mulai macam-macam masdar ya, ada masdar taukid, masdar roh, masdar hayah, masdar mimi, masdar sinai, dan isim masdar. Ya, lalu ada tambahan-tambahan lain dari isim zaman, isim makan, isim alat, ya, isim maf'ul, sifat musyabahah, sigat mubalaghah, isim tabdil, dan fi'il ta'ajjub. Nah, sekarang kita coba mengamati di dalam ayat-ayat Al-Quran yang termasuk wazan-wazan ini. Jadi tentukanlah bentuk kata mustaq wazan tambahan dan terjemahnya dari kata-kata yang dipilih dalam ayat berikut ini seperti dalam contoh. Ya, jadi ditentukan wazannya apa, ya, atau sigotnya, lalu babnya ya. Yang pertama, siapa yang mau mencoba? Ya, Pak Asep Nurdin. Ana sobabna ma asobba. Sobba. Artinya dulu coba baca. Artinya apa? Oh, aku curah. Bukan aku, itu nahnu. Anna. Bahwasanya kami telah mencurahkan air yang tercurah. Atau dengan bahwasanya kami telah benar-benar telah mencurahkan air dengan sebenar-benarnya. dengan sebenar-benarnya. Nah, berarti soban di situ apa? Masdar taukid. Masdar taukid, karena dia masdar asli ya. Masdar taukid itu masdar asli. Ya, cuma di dalam kalimat dia disebutkan masdarnya setelah disebutkan fiilnya sebelumnya. Tujuannya untuk menguatkan, maka disebut masdar taukid. Ya, disebut masdar taukid. Taukid artinya menguatkan arti. Jadi bertujuan untuk menguatkan arti pekerjaan yang disebutkan, sehingga diartikan bahwa sesungguhnya kami telah mencurahkan air dengan sebenar-benarnya. Ya, kalau dalam ilmu nahunya, kedudukan i'rabnya ini kan disebut maf'ul mutlak. Sobannya itu maf'ul mutlak li ta'kidil fi'li. Tapi nanti belum kita pelajari ilmu nahunya. Kita baru mempelajari dari sisi soban ya, bentuk soban itu apa? Sigotnya apa? Yaitu masdar taukid. Sekarang nomor 2, apa mau diinikan dulu ya, dibahas dulu
Sababna ma sabba ya, dari sisi bab ya. Bab apa Pak Asep? Sulasi mujarrad bab 2. Soba ya susu. Binanya mudoab. Sigonya masdar taukid. Terjemah tercurah. Tasrifnya Sobban, sobbaini. enggak, ininya tasrif usulnya. Tasrif usul, tasrif istilahi. Sobba ya subuh, sobban, sobun, masbubun. Sobba. Fil amarnya apa? Sobba. Bukan, sama dengan apa? Di buku sama dengan roda, sama dengan roda ya rudu. Berarti fil amarnya Subba. iya, subba, rudda, subba. Subba la tasubba. Masobbun, yusobbun, subba, yusobbu. Sobban, sobbaini, sobbatin. Ya. Oke, itu ya. Nomor 2 silahkan, siapa? Ya, Pak Asep lagi ya. Sama-sama Asep. Padahal Asep Rahmat. Fa'innama hiya zajratu wahidah. Artinya dulu. Sungguhnya pembalian itu hanyalah satu kali tiupan saja. Babnya sulasi mujarrad bab 2. Binanya sahih. Sigotnya masdar marrah. Terjemahnya satu kali tiupan. Bagus sih. Udah disiapin nih. Ya. Tasrifnya Zajaro yazjuru. kalau masdar biasa masdar biasanya. Kalau masdar marrah itu ada tambahan. Ada tambahan ta marbutoh. Ya, kalau masdar biasanya Fa'ala yaqulu. enggak, masdar dari zazaro. Masdar dari jazaro apa? Kalau jazrotan kan masdar marroh. Kayak doroba ya ribu dorban, masdar yang aslinya dorban dibuat ke masdar marroh menjadi dorbatan. Jazron ya. Jazron ya. Terus jazirun, mazurun. Terus kan tasrifnya. Jazirun. Isim fa'ilnya zazirun. Isim maf'ulnya madzurun. Fi'il amrnya apa? Ujru. Jadi ujru. Zajara berarti Uzur. Iya. Uzur la tajur. Mazjarun. Mazarun bizarun. Uzir. Zujiro, yujzaru. Agak sulit ya, zai ketemu jim. Jadi jazratun itu masdar marroh. Masdar marroh karena ada tambahan ta marbutoh, dan marroh itu menunjukkan kepada bilangannya. Jadi sekali terjadi jazratun wahidah, satu kali tiupan. Sebenarnya dari kata jazratun itu sudah bermakna satu kali karena mufrad kan. Tapi ditambah dengan wahidatun itu sebagai penguat. Sebagai penguat. Taukid juga ya. Terus nomor 3 siapa? Allah fa'aujasa minhum khifatan, kata hifatan. Apa dia sigotnya?
Nonton siapa? Ini coba. Artinya dulu coba di surat Ad-Dzariyat ayat 28. Apa artinya? Faujasa minhum. Apa artinya? Maka dia ya. Khifatan berarti apa dia sifatnya? Masdar hay'ah, bukan hay'ah. Hay'ah. Jadi hay'ah itu menunjukkan keadaan. Ya, keadaan takut. Dari kata apa? Khofa ya khofu ya, sulasi mujarrad bab 4. Bab 4 bab 3. Lihat lagi di tabelnya. Khofa 4 ada dia di tabelnya. Karena ajwab tidak ada bab 3. Yang ada bab 4. Khofa ya khofu, asalnya khawifa ya khawafu, asalnya begitu. Tasrifnya khofa ya khofu. Bareng-bareng. Khofa ya khofu khaufan. Masdar aslinya khaufan. Khaifun makhufun khauf la takhaf makhufun mikhafun khifa yukhafu. Dia khifatan itu masdar hay'ah ya. Masdar ini kan sebetulnya dibentuk asalnya dari masdar asli. Jadi dari khauf dibuat jadi khifa. Ya, dibuat ke masdar hay'ah. Ya, terus kemudian nomor 4 ya, siapa yang coba? Innal muttaqina mafaza, sungguhnya bagi orang-orang bertakwa itu ya mendapatkan kemenangan. Ada yang mau jawab mafaza apa sigatnya? Ya, masdar mimi. Ya, tapi sebetulnya mafazan itu bisa dianggap dengan beberapa tinjauan ya. Bisa dianggap sebagai masdar mimi, bisa dianggap sebagai isim makan, ya, atau isim zaman. Karena polanya kan sama ya, maf'alun polanya itu. Jadi maf'alun itu kan bisa isim jamak, isim makan. Nah, ada juga masdar mimi dalam wazan tambahan ini. Nanti tergantung makna mana yang akan kita pilih, karena masing-masing sigot itu punya makna yang berbeda. Ya, kalau dianggap sebagai isim makan berarti maknanya sungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa itu ya ada tempat kemenangan, tempat kebahagiaan, yaitu surga. Di tempat kalau dia dianggap sebagai isim makan. Kalau dianggap sebagai isim zaman, sesungguhnya bagi orang bertakwa itu ada waktu kemenangan. Kalau dianggap sebagai masdar mimi artinya
Sebenarnya bagi orang mutaqwa itu mendapat kemenangan saja kan, makna masdar kan, kemenangan tanpa ditambah dengan makna-makna penyertanya ya, tanpa ditambah dengan waktu, tanpa ditambah dengan tempat dan sebagainya. Karena sebetulnya makna yang murni ya, tanpa ada tambahan apapun itu masdar. Makanya masdar itu sebagai sumber ya dari kata-kata mustaq yang lain. Ya, ini menjadi madhab dari Basro. Madhab Basro itu mengatakan asal kata mustaq itu berasal dari masdar. Berbeda dengan madhab Kufah ya. Kalau Kufah mengatakan bahwa kata awal ya, sumber dari kata-kata mustaq itu fi'il. Nah, apa alasan mazhab Basro? Karena memang masdar itu tidak ada tambahan makna lain selain dari makna, misalnya tadi kemenangan, sudah saja, tidak ada tambahan makna lain. Kalau untuk kata mustaq lain ada tambahan fi'il madi dengan tambahan waktu lampau, ya kan? Gitu, telah menang, itu ada tambahan waktu lampau. Ya, tambahan waktu lampau dengan makna menang tadi. Kalau masdar tidak ada tambahan makna lain, menang saja atau kemenangan saja. Ya kan? Fi'il mudhari maklum dengan tambahan waktu, sedang atau akan. Jadi yang ada tambahan. Isim fa'il makna dasar peristiwa dengan tambahan pelaku yang menang. Isim maf'ul dengan tambahan objek yang dimenangkan. Jadi kalau bentuk-bentuk lain itu ada tambahan-tambahannya, tambahan maknanya. Fi'il amr dengan tambahan perintah. Fi'il nahi larangan. Dan isim zaman waktu, isim makan tempat, isim alat tambahan alat. Jadi yang lain ada tambahan makna. Kalau masdar nggak ada tambahan makna, kemenangan saja. Makanya masdar disebut sebagai sumber dari munculnya kata-kata mustaq. Itulah alasan mazhab Basro, dan itu yang kuat ya, mazhab Basro itu dalam ilmu nahwu itu dibanding Kufah. Nah, sehingga kalau kita anggap mafazan sebagai masdar, ya maka maknanya kemenangan tanpa ditambah dengan tempat, tanpa ditambah dengan waktu gitu ya. Sebenarnya bagi orang-orang bertakwa mendapat kemenangan. Ya, nah, sesuai dengan tema yang kita bahas ya, kita pilih sebagai apa? Masdar mimi, karena yang kita bahas wajan tambahan kan, masdar mimi. Karena kalau isim zaman, isim makan kan itu sudah lewat bahasanya. Ya, jadi kita anggap mafazah ini masdar mimi. Tetapi perbedaan tinjauan itu memang oleh para ahli tafsir ditampung gitu ya. Jadi menjadi variasi dalam makna, dan semuanya bisa dianggap sebagai maksud daripada Al-Quran. Ya, bisa dimanai ini, bisa dimanai ini, begitu. Makanya nanti di dalam ilmu usul tafsir kita akan pelajari. Ya, di pelajaran usul tafsir itu bahwa makna-makna yang terkandung di dalam ayat ya, yang berbeda-beda itu misalnya dari sisi kebahasaan dan yang lainnya, itu adalah semuanya adalah tercakup ke dalam maksud daripada ayat itu, tidak keluar daripada maksud dari Al-Quran. Gitu. Berarti dari kata apa? Mafazan fiilnya faza ya fuzu, berarti bab sulasi mujarrad, bab 2 binanya ajwa, ada huruf ilat di tengah.
Tasrifnya faza yafuzu fauzan. Nah, masdar aslinya fauzan, fauz. Ya, masdar miminya mafaza. Nah, dalam menasrifkan boleh juga kita tambahkan dengan masdar mimi, boleh. Ya, faza yafuzu fauzan wa mafazan. Ya kan, seperti di metode itu amsilah ya, tasrif ya. Itu langsung dihafal dengan masdar miminya. Faza yafuzu fauzan wa mafazan gitu. Fahuwa faizun pakai fahuwa. Kalau di tasrif di madrasah lain ya, dalam tasrif itu begitu, fahuwa faizun wa dzaka mafuzun. Itu di amsilah tasrifiyah. Itu juga banyak di Indonesia dipelajari. Ya, tapi kita menggunakan tasrif hasan. Ini metodenya tidak menggunakan bahwa, langsung saja. Ya, faza yafuzu fauzan faizun mafuzun kan langsung begitu. Bicara metode menasrifkan. Kemudian nomor 5 ya, silakan. Nah, tadi belum selesai ya. Faizun mafuzun. Fil amrnya apa? Fuz. La tafuz. Mafazun mifazun. Fiza yufazu. Sama dengan kola. Makanya yang di tabel ini, tasrif di tabel ini harus kita hafalkan kalau ingin menguasai ya. Kita harus misalnya di sini ada kata apa di dalam tabel kola, itu yang kita hafalkan kola. Nanti ketika ada kata-kata yang lain ini sama dengan yang mana, ya kita tinggal samakan saja. Kita sudah hafal misalnya kola yakulu qaulan qailun maqulun kullatakul maqalun maqalun miqalun kila yuqalu. Nah, sekarang faza sama dengan kola, tinggal disamakan perubahannya. Ya, faza yafuzu fauzan faizun mafuzun fuz la tafuz mafazun mifazun fiza yufazu. Karena fi'il madi majhulnya kila, berarti fiza, tinggal disamakan. Ya. Gitu. Jadi kita ketemu dengan kata apa saja, tinggal disamakan dengan yang ada di tabel ini. Ya. Perubahan-perubahannya, sehingga kita mau membuat untuk sigot ini begini bentuknya, membuat untuk ini gitu. Dan pada akhirnya kita sudah terbiasa mengenal perubahan-perubahan kata itu. Nomor 5 ya, silakan. Ada yang mencoba? Iya. Asep. Inna batasya rabbika lasyadid. Sesungguhnya siksa Rabbmu benar-benar sangat keras. Syadid. Syadid. Sulasi mujarrad bab 2. Syadda yashuddu. Binanya berarti apa? Binanya mudoaf. Mudoaf. Sigohnya sigoh mubalaghah. Tasrifnya syadda yashuddu syaddan syadun masydudun syudda la tashudda masyaddun bisyaddun syidda yusyadu sudah. Nah, sama dengan apa kalau di tabel? Oh iya, Roda. Ya, kalau kita udah hafal roda, tinggal disamain. Roda ya rudu rodan rodun mardudun ruda la taruda marodun mirodun ruda yurodun. Nah, sekarang syadda, tinggal disamain. Syadda ya suddu syaddan syadun masdurun sudda la tasudda masyadun misadun sudah yusyadu. Ya.
Nah kalau sigot mubalaghah itu dibentuk dari isim fa'il ya asalnya. Jadi kalau untuk perubahannya tasrif dari wazan-wazan tambahan ini yang termasuk masdar ya berarti tasrifnya tasrif masdar, dia perubahannya kepada bilangan ya, mufrad, musanna, jamak. Seperti tadi misalnya soban, sobaini, sobatin, jazratun, jazratani, jazratun, mufrad, musanna, jamak. Mafazan, mafazaini, mafazat. Nah untuk yang sigot mubalaghah itu tasrifnya sama dengan tasrif isim fa'il. Karena sigot mubalaghah kan dibentuk dari isim fa'il. Berarti gimana tasrif syadidun? Syadidun, syadidani, syadiduna, syadidatun, syadidatani, syadidatun. Tapi terkadang untuk isim jamaknya ya, jamak mudzakarnya itu menggunakan jamak taksir. Terkadang tidak selalu jamak mudzakkar salim. Misalnya syadidun, syadidani, syadaid jamaknya. Pakai jamak taksir, syadaid. Sebenarnya untuk jamak itu kan enggak semuanya sama ya, kayak masdar juga tidak semuanya pakai jamak muannats salim. Kan kalau yang kita pelajari kan hanya jamak muannats salim, fa'lan, fa'laini, fa'latin, fa'latin kan jamak muannats salim, alif ta. Tapi dalam prakteknya tidak semua pakai jamak muannats salim. Justru fa'lan itu cuman pola ya. Cuman pola. Kalau bagi fi'il fa'ala sendiri masdarnya apa? Fa'ala masuk bab berapa? Hah? Dalam kenyataan yang digunakannya. Fa'ala yaf'alu. Bab 3. Coba di Quran kata fa'ala mudhari'nya apa? Coba di Quran misalnya ada ayatnya enggak? Ada di Quran dari kata ya fa'ala fi'il mudhari'nya. Misalnya apa ayatnya? Nah, ya kan? Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun, bukan taf'ilun, taf'ulun kan? Jadi dalam penggunaan fa'ala itu masuk bab 3, fa'ala yaf'alu. Fi'il madinya fa'ala, alam taro kaifa fa'ala. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka, bukan fa'ula rabbuka. Bukan fa'ila rabbuka, fa'ala. Fi'il madinya fa'ala, fi'il mudhari'nya yaf'alu. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Iya kan? Masdarnya apa? Fa'ala yaf'alu. Nah, bukan fa'lan. Fa'lan itu pola aja dia. Yang digunakan dalam penggunaannya fi'lan, bukan fa'lan. Jadi jangan terkecoh dengan pola, itu memang pola. Dalam tasrif itu pola. Tapi dalam penggunaannya fa'ala yaf'alu fi'lan masdarnya, bukan fa'lan. Al fi'lun nabawi. Ya kan? Misalnya hadis, pengertian hadis itu ma'udifa ilan nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'lin. Bukan fa'lin. Ya kan? Fi'lun ininya masdarnya. Nah, lalu tasrifnya fi'lun, fi'lani atau fi'laini, musannanya jamaknya. Nah, kalau dalam pola kan pakai jamak muannats salim fi'la, tapi dalam penggunaan justru banyaknya menggunakan jamak taksir, af'al. Jamak taksir. Af'alun. Begitu. Sekarang nomor 6
Wa huwal ghafurul wadud itu jawabannya udah ada di atas. Contoh ya, saya lupa ini sebenarnya contoh. Ghafur itu ghafara yaghfiru itu ada di tabel di atas jawabannya. Sigat mubalaghah. Wadud juga sama. Dari wada ya wadu ya, sulasi mujarrad bab 4. Masdarnya wuddan atau mawaddatan. Nomor 7 fa'alul lima yurid. Ya, dia maha melakukan terhadap apa yang dia kehendaki. Fa'al apa sigatnya? Sigat mubalaghah sama ya. Jadi wazan fa'al. Fa'al ini wazannya juga. Ya, tasrifnya fa'alun fa'alani fa'aluna fa'alatun fa'alatani fa'alatun. Wallahu a'lamu bima yu'un dan Allah lebih mengetahui terhadap apa yang mereka sembunyikan. A'lamu apa? Isim tabdil. Wazan af'alu. Lebih mengetahui. Lebih atau paling mananya? Isim tabdil dari kata apa? Alima ya'lamu sulasi mujarrad bab 4 fa'ilai fa'alu. Alima ya'lamu ilman alimun ma'lumun i'lam la ta'lam ma'lamun ma'lamun mi'lamun ulima yu'lamu. Absir bihi wa asmi alangkah kuatnya pendengarannya dan apa penglihatannya dan pendengarannya. Berarti absir bihi wa asmi asalnya juga sama wa asmi bihi. Jadi dihilangkan, dibuang. Absir bihi wa asmi bihi asalnya. Bihi yang keduanya dihilangkan karena sudah diwakili oleh bihi yang sebelumnya supaya tidak ada pengulangan. Nah ini sigot apa ini? Ta'ajub. Karena ta'ajub ada dua bentuk, yaitu amma af'ala ya ma af'alahu dan af'il bihi kan. Ini bentuk yang kedua, wazan yang kedua. Sehingga diartikan alangkah betapa. Ya, absir. Sekarang kita mengenal bentuknya dulu. Ini adalah fi'il ta'ajub. Yang 10 ya masalu nurihi kamiskatin fiha misbah. Perumpamaan cahayanya itu seperti miskat. Apa miskat? Ada yang tahu artinya? Ya lubang di tembok ya yang jadi tempat ini lampu. Jadi miskat itu lubang di tembok ya ada dikasih lubang untuk menyimpan lampu di situ. Itu namanya miskat. Seperti miskat yang di dalamnya ada lampu misbah. Jadi masih panjang sebetulnya kan perumpamaannya. Mathalun nuri kamiskatin fiha misbah al misbahu fi zujaja. Terus az-zujaja itu karena au kabunduri yuqadu min syajaratin mubarakatin zaitunatin la syarqiyatin wala gharbiyah yakadu zaituha yudi'u walau lam tamsasuhuna nurun ala nur. Itu panjang perumpamaan tentang cahaya Allah itu. Cahaya di atas cahaya. Nah sekarang kata misbah itu apa sigatnya? Isim alat. Wazannya mif'alun pakai alif panjang. Misbahun. Sama kayak miftahun kunci. Karena isim alat itu ternyata tidak hanya satu pola kan. Yang dalam tasrif kita hanya baru sebut satu, mif'alun pendek. Tapi ada pola lain.
yang panjang, mif'alun, mif'alatun. Belum ada tambahan modern, alat-alat modern ya, yang baru dibuat di zaman modern teknologi. Misalnya wazan dengan wazan apa? Fa'alatun ya, seperti sayyaro, mobil, salaja, kulkas, ghassala, mesin cuci. Ada fa'ilah, hasibah, kalkulator ya, tobi'ah, printer, syahina, truk, pengangkut. Ada fa'ul, wazannya hasub, alat penghitung juga, atau kalau ditambah hasub ali artinya komputer. Soruh, roket. Jadi alat modern yang dibuat pola-pola khusus. Kalau bedanya menurut saya sama si takdir yang mana? Yang isi makna Beda apanya? bentuknya sama mif'alun yang di Sibro Mubarak. Oh, ya kalau ada kesamaan wazan, ya nanti yang membedakan kan maknanya. Kalau ada kesamaan wazan, jadi di sigat mubalaghah juga ada mif'alun kan, seperti mifdolun, miksalun. Cara membedakan bagaimana ya artinya, arti yang sesuai apa? Apakah dia untuk makna mubalaghah ataukah untuk makna isim alat? Ya, karena kita nggak bisa membedakan tanpa tahu arti. Karena dari segi lafaz kan sama bentuknya, begitu. Jadi harus ke artinya untuk membedakan mana yang lebih cocok. Amannya mungkin kita cari di terjemah dulu. Ya iya. Saya terjemah apa gitu. Standar. Ya terjemah, atau kalau Quran ya, kalau yang lain kitab-kitab ya harus dicari di kamus terjemahnya. Kata itu apa cocoknya. Jadi tetap orang baca Arab gundul walaupun sudah paham nahwu shorof, tetap nggak akan terlepas daripada kamus. Kalau untuk terjemah dasar itu, hanya kalau orang paham nahwu shorof dia merangkaikan terjemah dengan benar, ya kan? Tapi kalau orang nggak belajar nahwu shorof, cuman dari terjemahan ya, dari kamus untuk nerjemahin, salah nanti ininya menyusunkan kata-katanya. Makanya kalau terjemahin Arab di Google Translate itu kan kacau terjemahnya. Kenapa? Karena dia nggak paham nahwu shorof tuh Google Translate-nya. Ya kan? Nggak paham nahwu shorof, apalagi balaghah. Jadi belajar nahwu shorof tuh jadi lebih pintar dari Google Translate. Ya, gitu. Ada yang tanyakan lagi? Kita sudah selesai pembahasan tasrif. Baru materi 10 itu masuk ke ilmu nahwu. Ilmu nahwu. Jadi tasrif dulu. Karena kenapa tasrif dulu? Kita dahulu karena tasrif itu dia membahas kata. Jadi kan urutannya dari huruf dirangkai kata. Nah, kita pahami dulu tentang kata itu. Ada yang jamid, ya kan, tidak ada perubahan. Pada yang jamid itu ya segitu-gitu aja gitu kan. Ada yang mustaq. Nah, mustaq ini panjang pembahasannya dalam ilmu tasrif. Bagaimana kata-kata itu berpecah-pecah, ya kan, berubah-ubah dari satu bentuk ke bentuk-bentuk lain dengan memiliki makna-makna yang tertentu yang khusus, ya kan, gitu, isim fa'il, isim maf'ul dan sebagainya. Itu panjang dalam ilmu tasrif, sudah kita lalui ya, alhamdulillah, dalam majelis pembelajaran kita yang sudah berapa, ada yang ngecek di YouTube berapa pertemuan kita ini. 38 ya kalau nggak salah.
Tasrif, alhamdulillah. Nanti di murojaah lagi ya, atau yang tidak ikut dari awal bisa pelajari di rekamannya. Ustaz, yang nomor 9 ini babnya bab berapa? Hah? Yang nomor 9 babnya Yang nomor 9. Oh ya, itu kan dari ini, dari kalau Abdul Basoro ya, ya apa? Basoro ya suruh ya. Atau bisa juga dari Absoro yubsiru, situasi mazid. Kalau asmi berarti sami'a yasma'u. Dari sami'a yasma'u. Cuman ini memang mirip dengan fi'il amr. Nah, kalau ini fi'il amr, fi'il amrnya itu dari sulasi mazid. Karena absara yubsiru ibsaron mubsirun absir. Fi'il amrnya kan. Asma'a yusmiu isma'an musma'un asmi. Nah, cuman secara asal sebetulnya bukan dari secara makna, bukan dari absara atau asma'a, tapi dari basara dan sami'a. Karena maknanya kalau basara ya sami'a itu basara mendengar, melihat, sami'a mendengar. Kalau asma'a itu memperdengarkan, kan beda maknanya. Ya kan, cuman dia ditambah hamzah itu untuk tujuan ta'ajub. Untuk tujuan ta'ajub. Bukan untuk merubah makna jadi ta'diyah. Ya, jadi tujuannya ta'ajub sehingga maknanya alangkah tajamnya penglihatannya dan pendengarannya. Maknanya itu. Mu'rab dan mabni. Berarti ini di langkah yang kedua ya. Jadi dalam metode teori kunci ini kan ada 3 langkah. 1, mengetahui bentuk kata. Mengetahui bentuk kata, sigon. Jadi mengetahui bentuk kata, apakah dia jamil ataukah mustaq, ya kan? Kalau mustaq ditelusuri dalam mutasrif, itu langkah pertama. Langkah kedua, mengetahui kedudukan kata dalam struktur kalimat, ya kan? Nah, ini wilayah ilmu nahwu ini. Jadi ketika sudah menjadi kalimat, setiap kata itu dia punya posisi kedudukannya. Kalau belum berada dalam kalimat, sudah punya kedudukan belum kata itu? Belum. Makanya ilmu nahwu itu hanya membahas kalimat, bukan kata. Ketika masih satu kata itu belum pembahasan ilmu nahwu. Kalau masih satu kata itu pembahasannya ilmu mufradat, kosakata, kamus, ilmu tasrif. Kalau sudah kalimat baru ilmu nahwu berperan. Nah, ketika kita mempelajari kedudukan kata dalam kalimat, ada 2 hal ya. Ini di awal sudah kita bahas di ringkasan dari teori kunci ini. Ada 2 hal yang harus kita pelajari ya, kita amati. Yang pertama, apakah kata tersebut bisa berubah akhirnya ataukah tidak? Ya kan? Yang bisa berubah itu disebut mu'rab. Ya, yang tidak bisa berubah itu disebut mabni. Nah, itulah yang dimaksud dengan mu'rab dan mabni. Nah, nanti posisi dia di dalam kalimat berpengaruh kepada perubahan akhiran kata. Ya. Kita misalnya muslimun. Muslimun, kata muslimun menjadi aslama yuslimun, dari tasrifnya kan aslama yuslimu islaman muslimun, isim fa'il. Kata muslimun, orang muslim. Itu bisa berubah nggak akhirannya? Akhiran harokatnya bisa kan? Bisa muslimun, musliman, muslimin. Berarti itu namanya apa? Mu'rab. Ya kan?
Nah, ada yang tidak berubah, misalnya hadza. Ini, ya hadza muslimun, ini seorang muslim misalnya. Nah, hadza itu kan mau gimana pun dia tidak berubah, tetap hadza. Atau misalnya aina, di mana? Tidak berubah, dia tidak jadi ainu, aini, tapi aina terus. Itu namanya mabni. Jadi kondisi akhir dari kata itu tidak berubah. Itu namanya mabni. Nah, kalau sudah tahu kata ini apakah murob, apakah mabni, ya kan? Nah, lalu nanti dipelajari apa kedudukannya kata tersebut. Apakah dia sebagai pelaku, sebagai objek, ya kan? Sebagai keterangan waktu, sebagai keterangan tempat, ya, sebagai alasan dari pekerjaan, sebagai kondisi, ya, dan sebagainya. Itu adalah wilayah pembahasan ilmu nahwu. Sehingga posisi-posisi itu, kedudukan-kedudukan itu berpengaruh, ya, khususnya kepada yang murob tadi, apakah dibaca muslimun atau dibaca muslimah atau dibaca muslimin. Itu tergantung posisi dia dalam kalimat. Ketika posisinya dirubah, maka keadaan lainnya bisa berubah mengikuti posisinya. Ya kan? Kalau belum berada dalam kalimat, nggak bisa, kita mau baca muslim-muslimah juga terserah kan, tidak ada ketentuan. Tapi kalau ada dalam kalimat, misalnya jaa muslimun ilal masjidi, misalnya jaa muslimun, telah datang seorang muslim. Nah, kalau dalam posisi kalimat seperti itu, muslimunnya harus dibaca apa? Marfu atau rofa, ya. Kita harus diserahkan dengan marfu saja. Marfu, jaa muslimun. Apa tanda marfunya? Dhamma. Maka dia harus dibaca muslimun, tidak boleh dibaca jaa musliman, jaa muslimin, nggak boleh. Kenapa? Karena dia posisi dalam kalimatnya sebagai pelaku dari jaa. Telah datang. Siapa yang datang? Seorang muslim, pelaku kan? Nah, kalau menjadi pelaku, dia harus baca dhamma. Dhamma itu salah satunya, ya, salah satu tanda marfu. Maka nanti akan dipelajari tanda-tandanya. Ya, itu yang dimaksud dengan murob dan mabni. Nanti kalau berbeda posisinya, misalnya sebagai objek, berubah. Kalau jadi objek, dia harus dibaca fathah. Ra'aitu musliman. Aku telah melihat seorang muslim. Seorang muslim posisi dalam kalimatnya sebagai apa? Objek. Kalau objek harus mansub. Tanda mansubnya fathah. Untuk musliman, untuk kata musliman. Tidak boleh dibaca ra'aitu muslimun, nggak boleh, itu salah. Tidak boleh dibaca ra'aitu muslimin, nggak boleh. Salah, tidak sesuai dengan kaidahnya, ya. Nah, gitu ya. Jadi itu yang saya jelaskan di paragraf itu sama, ya. Nah, disebutkan di situ. Definisinya i'rab itu taghyiru awahiril kalimi bisababi duhulil amil. I'rab itu adalah perubahan akhiran kata disebabkan masuknya amil, kata lain yang memberi pengaruh. Jadi muslimun dibaca muslimun itu dipengaruhi oleh kata jaa. Karena jaa dia fiil, ya, pekerjaan yang butuh pelakunya, subjeknya. Maka muslimun dia subjeknya karena terpengaruh oleh kata jaa. Tapi kalau jaanya diganti dengan ro'a itu jadi musliman. Itu namanya amil. Jadi jaa itu amil bagi muslimun. Ro'a itu amil bagi musliman. Itu namanya amil. Itu amil itu yang memberi pengaruh, kata lain yang memberi pengaruh kepada dia. Jadi satu kata itu dipengaruhi oleh kata lain dalam kalimat itu.
Gitu ya. Kalau dikasih huruf jar, misalnya marartu bi muslimin, dibaca kasroh karena terpengaruh oleh huruf bi. Bi itu huruf jar, maka dia menjadi majrur, tanda majrurnya kasroh, bi muslimin. Nah, bi itu huruf jar itu adalah amil ya, yang memberi pengaruh kepada kata muslimin. Itu namanya amil. Ya, lalu mabni atau bina ya, di perbuatannya, di aktivitasnya disebut bina. Ya kan, kalau katanya disebut mabni. Luzumu awahiril kalimi halatan wahidah, tetapnya akhiran kata dalam satu keadaan. Ya, aina mau dalam posisi apapun tetap aina. Begitu ya, huruf-huruf, semua huruf-huruf itu mabni ya. Sebagaimana dalam Alfiyah dikatakan wa kullu harfin mustahiqun lil bina. Setiap huruf itu harus mabni. Nah, sekarang dari mu'rab dan mabni ini nanti akan dibahas tentang pembagiannya. Ya, gambaran umumnya dulu nih, mu'rab dan mabni. Kita sudah mempelajari kata itu terbagi berapa dalam bahasa Arab, atau disebutnya al-kalimah 3, yaitu isim, fi'il, dan huruf kan. Nah, sekarang kita harus menguasai. Kalau untuk huruf semua mabni, nggak ada yang mu'rab. Ya kan? Jadi kalau ketemu huruf jangan dipikirin perubahannya apa, irobnya apa, nggak ada irobnya huruf itu. Semuanya mabni. Nah, tinggal yang isim dan fi'il itu ada yang mu'rab dan ada yang mabni. Nah, ini nanti yang akan kita pelajari apa saja isim mu'rab. Nanti dibagi, diklasifikasikan. Apa saja isim mabni. Begitu juga fi'il, apa saja fi'il yang mu'rab, apa saja fi'il yang mabni. Yang mu'rab misalnya ada 9, nanti harus dihafal nih. Ada 9 macam isim mu'rab. Yang mabni ada 6, minimal ada 6. Ya, itu. Kalau fi'il itu kan cuma 3. Fi'il itu apa saja? Fi'il madi, mudhari, amr. Madi dan amr semua mabni. Enggak ada yang murab. Madi dan amr. Tinggal berarti yang murab itu apa? Mudhari. Nah, cuman mudhari juga ada syaratnya. Untuk mu'rab itu yaitu tidak bersambung dengan nun taukid dan nun inas. Itu nanti di buku ada, tinggal dibaca. Cuman ini gambaran umumnya, kesimpulannya, ya, begitu. Jadi kalau bersambung dengan nun taukid dan nun inas jadi mabni fi'il mudhari'nya. Jadi cuman fi'il mudhari' saja yang mu'rab kalau fi'il itu. Kalau yang lainnya mabni, enggak berubah-ubah. Baik, sampai di situ dulu ya untuk teori kunci. Nanti kita rinciannya bahas di pertemuan akan datang. Boleh dibaca-baca dulu ya. Kita lanjut sedikit ke durusul. Halaman berapa terakhir? Ada yang nandain? 69 sekarang ya? Tamarin ya. Hawil mubtada fi kulli. Nah, ini udah bicara mubtada, ini udah kedudukan ya kalimat sebetulnya. Jadi durusul lughah ini juga sebetulnya sebagai praktek daripada ilmu nahwu dan tasrif. Rubah mubtada di setiap di setiap kalimat di bawah ini ke bentuk jama'. Contoh ya, misal hadza talibun dirubah ke bentuk jama menjadi haula'i tullabun. Jama apa ini? Jama taksir. Jama taksir itu yang berubah ya ininya, bentuk dari bentuk mufradnya. Talib jadi tullab. Jama taksir tidak punya pola khusus. Tidak punya pola yang disamakan semua, jadi beda-beda. Maka harus dihafal, diingat. Tapi di sini udah dikasih tahu, tinggal nyambungin saja.
Nggak usah nyari lagi. Paling yang hazanya dirubah menjadi apa? Haulai. Gitu ya. Silakan nomor 1. Dari depan aja ya, Pak Bambang bisa. Nomor 1 hadza tajirun berarti Hadza tajirun. Haulai tujarun. tujarun. Ya, terus. Hadza hajjun. Haulai hujjajun. Ya. Hadza kathirun. Haulai kibarun. Terus nomor 5 Nur. Hadza saghirun. Haula'i sigharun. Hadza qasirun. Haula'i qasirun. Kisorun. Hadza tawilun. Haulai tiwalun. Hadza waladun. Haula'i auladun. Hadza ibnun. Haula'i abna'un. Sambil diingat ini apa namanya jamak taksirnya ya. Ibnun berarti abnaun, walad aulad. Terus. Fadal Pak Jena. Tadi udah ya Pak Jena. Pak Rijal ada Pak bukannya? Haula'i amun. Apa artinya Pak Amun? Paman ya, paman dari ayah. Terus. Hadza sayyidun. Haulai syuhudun. Syuyuhun. Terus nomor berikutnya. Dhaifun. Haulai dhuyufun. Apa artinya dhaif? Tamu. Tamu. Jamanya duyub. Ini jama-jamanya harus diingat. Jama ini harus diingat. Terus. Ya, artinya apa? Samilun teman. Terus ke depan lagi Pak, berarti Pak. Nomor 14. Hadza fakirun. Haulai Fuqara. Fakir itu udah jadi bahasa kita kan, fakir miskin. Nah, jadi kalau zamannya fuqara. Fuqara itu orang-orang fakir jamaknya. Bentuk jamak. Terus. Hadza ghaniyun. Haulai aghniya'un. Apa artinya ghaniyun? Kaya, ya orang kaya. Terus. Apa artinya? Sadiq? Teman ya, teman laki-laki. Terus. Hadza tabibun. Haulai atiba'un. Apa tabib? Dokter. Jadi kalau banyak atibau. Dokter. Terus Nur. Hadza fatan. Haula'i Fityatun. Apa artinya fata? Pemuda. Ini pemuda. Haulai fityah. Ya. Ini adalah pemuda-pemuda. Jadi jamak. Terus. Hadza akhun. Haula'i ikhwatun. Ya, apa artinya? Saudara. Saudara laki-laki. Terus. Hadza jadidun. Haulai jududun. Apa jadid? Baru. Jadi kalau zamannya judud. Terus. Hadza mudarrisun. Haula'i mudarrisuna. Mudaris apa? Guru ya. Terus. Hadza muhaddisun. Haula'i muhaddisuna. Muhandisun apa? Insinyur. Senior. Hadza malakun. Haula'i malakuna. Pakai tasdid. Fallahun. Apa artinya fallah? Petani. Kalau tidak pakai tasdid, kemenangan. Jadi hayya 'alal falah, bukan hayya 'alal fallah. Jadi artinya salah. Mari kita ke petani. Salah ya, yang azan tuh jangan hayya 'alal falah, itu salah. Mari kita ke petani.
Terus. Hada mustahidun. Haulai mustahidun. Apa artinya? Sungguh-sungguh ya, orang yang sungguh-sungguh. Terus. Hada muslimun. Haulai muslimuna. Hawil mufradatil lati tahta khattun ila jumu'in kama huwa muwaddahun fil mithal. Rubahlah mufrad ya, kata-kata mufrad yang digaris bawahi kepada jama sebagaimana yang dijelaskan dalam contoh. Man hadzal rajulu huwa hajjun. Man haula'ir rijalu hum hujjajun. Jadi dirubah ke bentuk jama. Min aina hadzal talib? Huwa minal Hindi. Min aina haula'i tullab? Hum minal Hindi. Aina tajirul kabir? Huwa fi suq. Barang-barang. Aina tujarul kibaru? Hum fisuk. Suknya nggak usah dijamakan ya. Fil aswaq fisuk aja. Aina al mudarrisul jadid? Huwa indal mudir. Aina al mudarrisunal jududu? Hum indal mudiri. Aina talibul jadidu? Ahwa fil fasli. Aina tullabul jududu? Ahum fil fasli. Ahada talibu ghaniyun la huwa faqirun. Aha ulai tullabu aghniya'u la hum fuqara'u. Nanti boleh ditulis kalau waktu senggang ya, diisi sendiri. Man hadzal rajulu huwa dhaifun. Man haula'ir rijalu hum duyufun. Li akhun kabir huwa talibun bil jami'ah. Li ikhwatun kibarun hum tullabun bil jami'ah. Aina sadiquka dhahaba ilal maktabah? Aina asdiqauka? Dahabanya jadi apa? Dahabu ilal maktabah. Muhammadun lahu ibnu saghirin wa talibun fil madrasah. Muhammadun lahu abnaun sigharu hum tullabun fil madrasah. Azamiluka mujtahidun? Na'am huwa mujtahidun. Azumalauka mujtahiduna? Na'am hum mujtahiduna. Begitu ya. Nanti diisi ini sambil diisi di rumah masing-masing supaya lebih mahir, lebih lancar, lebih ingat lagi ya dengan dituliskan. Sami wae. Tidak ada perbedaan. Sama. Kalau yang sama jangan banyak lihat perbedaan ya, samanya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.